Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B3 yang beranggotakan Kian Afiati Rizky, kemudian ada Iktafit Zahrovati Jasmine, Irma Aryawan Dani Rusdiana, Kartika Putri Yagiasari, dan Khalifatul Zahra Aulia. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hipertonia dan hipotonia. Pengertian dari hipertonia. Hipertonia adalah peningkatan abnormalitas tonus otot yang merupakan komponen utama dari gangguan motorik kronis dan sindrom neuron motorik atas. Hipertonia ini melibatkan peningkatan resistensi yang abnormal terhadap gerakan yang dipaksakan secara eksternal di sekitar sendi dan dialami oleh pemeriksa selama upaya gerakan sendi pasif. Contoh dari hipertonia ini bisa kayak kekakuan, distonia. Penyebab terjadinya hipertonia. Tonus otot yang tinggi seringkali terkait dengan kerusakan otak dan sistem saraf pusat. Anak dengan hipertonia biasanya juga menderita masalah terkait gangguan otak dan saraf, seperti cerebral palsy dan multiple sclerosis. Kejang pada cerebral palsy terjadi karena otak yang mengalami kelainan mengirimkan sinyal ke kelompok otot tertentu dalam bentuk yang overaktif. Kadang, gangguan ini juga dapat dikaitkan dengan penyebab khusus seperti prematuritas. Kondisi ini kemungkinan karena adanya gangguan pada susunan saraf pusat atau SSP yang disebabkan faktor genetik. Apa itu hipotonia? Hipotonia adalah merendahnya tegangan tonus atau otot pada waktu istirahat yang terjadi bila jalan yang menyampaikan rangsangan atau kumparan otot ke alfa motoneuron rusak atau putus. Dapat terjadi juga bila otot sendi rusak, misalnya pada penyakit otot atau penyakit yang mengenai saraf tepi. Hipotonia biasanya hadir saat lahir dan sering didiagnosis pada awal masa bayi. Ada banyak alasan untuk hipotonia pada bayi. Ini dapat terjadi akibat kelainan pada otot sambungan neuromuskular atau sistem saraf pusat dan perifer. Ini mungkin juga merupakan gambaran kelainan genetik tertentu, penyakit metabolik, masalah endokrin, dan penyakit akut atau kronis. Pada sekitar 50% kasus hipotonia, etiologi dapat ditentukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang terperinci. Penyebab hipotonia dibagi menjadi dua, yaitu penyebab sentral dan penyebab perifer. Penyebab sentral termasuk ensefalopati, hipoksia, kelainan atau gangguan otak, sindrom genetik atau kromosom, infeksi kongenital atau didapat, dan gangguan metabolisme. Untuk penyebab perifer termasuk atrofi otot tulang belakang, miastenia gravis, paparan obat atau toksin, neuropati herediter, distrofi otot, miopati kongenital atau metabolik, dan distrofi miotonik kongenital. Insiden yang tepat dari hipotonia sulit untuk ditentukan karena bukan merupakan penyakit itu sendiri, tetapi merupakan gambaran dari berbagai penyakit. Sebagian besar kasus hipotonia adalah bawaan. Oke, selanjutnya yaitu penyebab hipotonia pada bayi, yang dikarenakan penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya kelainan otot pada bayi. Misalnya karena kerusakan otak akibat kurangnya asupan oksigen pada saat lahir, kelainan otak yang terbentuk sejak di dalam kandungan, kelainan saraf, cerebral palsy, cedera saraf tulang belakang, infeksi yang parah, dan akondroplasia. Dan pada beberapa kasus, penyebab hipotonia pada bayi tidak diketahui secara jelas. Kondisi ini disebut dengan begin congenital hipotonia dan tidak memicu gejala separah hipotonia yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Anak dengan begin congenital hipotonia biasanya tidak mengalami gangguan pada sistem saraf pusat dan tingkat kecerdasannya pun normal. Hanya saja saat melakukan kegiatan fisik seperti berlari, melompat, atau berjalan, gerakannya akan lebih lambat. Dan beberapa gejalanya pun pada bayi atau sudah mulai bertambah usia itu seperti tidak bisa mengendalikan gerakan kepala dengan baik, mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar, seperti contohnya tidak bisa merangkak, kemudian mengalami keterlambatan perkembangan motorik halus, contohnya tidak bisa menggenggam pensil ataupun krayon, kemudian selanjutnya tidak memiliki refleks yang baik, kekuatan ototnya lemah, anggota tubuhnya lentur dan fleksibel,
kemudian gangguan bicara, postur tubuhnya terganggu, cepat lelah saat beraktivitas, dan gangguan makan yang ditandai dengan bayi tidak bisa mengisap dan mengunyah dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir yaitu nafasnya pendek-pendek. Berikutnya adalah pengobatan hipertonia dan hipotonia. Pengobatan hipertonia melibatkan banyak aspek medis, meliputi ilmu kesehatan anak, saraf, ortopedi, ahli terapi fisik, hingga bila perlu konselor genetik. Terapi okupasi dan fisik dapat membantu anak dengan masalah tonus otot untuk meningkatkan fleksibilitas, membangun koordinasi, mengembangkan kekuatan, dan meningkatkan keseimbangan. Selanjutnya adalah pengobatan hipotonia. Yang pertama, belajar merangkak. Membiarkan bayi melintasi permukaan alas yang berbeda atau kasar akan membantu saraf ototnya untuk berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada terapi berdiri. Yang ketiga, stimulasi sensorik. Cara lain mengatasi hipotonia pada bayi yaitu dengan menstimulasi sarafnya. Ini meliputi respon penglihatan, suara, sentuhan, penciuman, dan rasa. Yang keempat, ada terapi wicara. Terapi wicara bahasa akan membantu masalah pernapasan, berbicara, dan menelan pada bayi. Yang kelima, ada fisioterapi. Fisioterapi akan membantu tonus otot anak untuk melakukan serangkaian fungsi dan gerak tubuh. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.